别想对我使用什么。Film diawali dengan berita hangat tentang seorang CEO muda yang terkenal sangat tampan dan juga jenius, bernama Su Ye-chen. Ia dikabarkan memiliki kekasih baru, seorang aktris terkenal bernama Han Yuren. Lantas hal itu menjadi perbincangan hangat dan diburu para reporter. Salah satunya seorang gadis bernama Su Xiao. Su Xiao sendiri tidak menyangka jika berita hangat itu tentang Su Ye-chen, yang mana secara diam-diam ia adalah suami Su Xiao sendiri. Hal itu pun lantas membuat Han Yuren kaget. Ia yang sudah sangat menyukai Su Ye-chen merasa tidak percaya akan hal itu. Sebenarnya Su Xiao dengan Su Ye-chen sudah berteman sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Hal itu membuat mereka menyimpan rahasia hubungan itu dari publik, dan agar ketenaran Su Ye-chen tidak terganggu. Mereka juga tidak tinggal bersama. Hanya sesekali Su Ye-chen datang ke tempat tinggal Su Xiao. Walaupun sudah bertahun-tahun mereka menjalin hubungan, namun karena keadaan, kedekatan mereka terlihat sedikit canggung. Kadang Su Xiao juga merasa cemburu melihat berita tentang kedekatan Su Ye-chen dengan Han Yuren, menandakan bahwa ia mencintai Su Ye-chen dengan tulus. Walaupun sebenarnya cinta pertama Su Xiao adalah kakaknya Su Ye-chen sendiri, yang bernama Ji Qiming. Namun karena perjodohan, Ji Qiming harus merelakan Su Xiao menikah dengan adiknya sendiri. Dan dengan ketampanan dan sikap cool Su Ye-chen, ia benar-benar mampu membuat Su Xiao menyukainya. Tapi di balik kepopuleran Su Ye-chen, banyak perusahaan lain yang berniat mencuri aset perusahaannya dengan berbagai cara. Hari itu salah satu perusahaan lain yang dipegang oleh gadis bernama Song Zhe-nya membuat sebuah pesta. Ia salah satu teman dekatnya Han Yuren, sehingga Han Yuren dan Su Ye-chen diajak datang ke sana. Sedangkan Su Xiao, ia mendapat tugas untuk menjaga anak angkat Song Zhe-nya, yang sebenarnya ia telah dijebak oleh seseorang. Membuat kekacauan dengan sebuah masalah yang mengatakan bahwa Su Xiao sudah membawa anak angkat dari Song Zhe-nya secara diam-diam. Hal itu sudah direncanakan Song Zhe-nya dengan Han Yuren. Mereka membuat Su Xiao dalam masalah sehingga Su Ye-chen akan menolongnya. Dengan tujuan, Su Ye-chen akan meminta maaf dengan cara memberikan aset perusahaannya kepada Song Zhe-nya. Dan Han Yuren akan mendapat perlakuan seperti kekasih sungguhan darinya. Namun berkat kejeniusan Su Ye-chen, ia tahu keadaan itu telah direncanakan oleh mereka. Ia bisa membalikkan keadaan dan membuktikan bahwa Su Xiao tidak bersalah. Karena kejadian itu, Han Yuren sangat bersedih. Ia ingin dianggap sebagai kekasih Su Ye-chen yang sebenarnya. Namun keadaan malah sebaliknya. Su Xiao pun juga cemburu dengan kedekatan mereka. Ternyata Song Zhe-nya memiliki seseorang yang akan membantunya dalam mengambil aset milik Su Ye-chen. Ia dipanggil Paman Yuan, di mana Yuan ini memiliki caranya sendiri untuk melawan Su Ye-chen. Bahkan ia berani memperingati Su Ye-chen untuk berhati-hati secara terbuka. Kemudian beberapa pria telah dikirim oleh seseorang untuk mengganggu Su Xiao. Mereka tahu bahwa jika Su Xiao dalam masalah, Su Ye-chen akan datang menolongnya. Namun saat itu Su Xiao bisa diselamatkan berkat datangnya Ji Qiming. Dan sebenarnya Su Ye-chen juga menolongnya. Karena kejadian itu, Su Ye-chen tahu bahwa seseorang telah merencanakan sesuatu untuknya, di mana hal itu mungkin menjadi masalah besar. Ternyata masalah itu berasal dari Paman Yuan. Bahkan ia berani mengajak Ji Qiming untuk ikut dalam timnya.
menghancurkan hubungan Su Yichen dengan Sou Xiao, dan mengambil alih perusahaan Su Yichen. Masalah semakin rumit setelah fans dari Han Yuren berdatangan dan ingin penjelasan tentang masalah yang terjadi, di mana Han Yuren tidak bisa menjelaskan hal itu. Kemudian Su Xiao hampir saja diculik oleh beberapa pria suruhan. Untungnya saat itu Ji Qiming ada di sana. Ia bisa melawan beberapa pria itu dengan bantuan Su Yichen. Kesalahpahaman pun sedikit terjadi di sini. Su Yichen merasa Ji Qiming masih mendekati Su Xiao, karena ia selalu ada saat Su Xiao membutuhkan pertolongan. Namun karena mereka bersaudara, Ji Qiming menjelaskan bahwa ia memang menyukai Su Xiao. Tapi karena Su Xiao sudah menikah dengan Su Yichen, ia mengikhlaskan hubungan itu. Namun ia akan tetap menolong Su Xiao jika dalam sebuah masalah. Ji Qiming juga berharap agar Su Yichen mampu menjaga Su Xiao dan membahagiakannya. Setelah masalah demi masalah semakin sering terjadi, Su Yichen ingin Su Xiao tinggal bersamanya. Sudah lama menikah, tapi baru aja tinggal bersama. Jadi canggung nih. Keesokan harinya masalah datang lagi. Han Yuren menghilang. Ternyata ada seseorang yang sengaja meniru Han Yuren dan ditugaskan untuk bekerja sama untuk menipu Sou Xiao. Maka dengan mudah mereka berhasil menipu Sou Xiao, juga Han Yuren yang asli, dan mereka sekap di suatu tempat. Mereka semua di bawah tangan Paman Yuan. Ia sengaja menyekap Han Yuren dengan Sou Xiao karena mereka adalah orang-orang yang sangat penting bagi Su Yichen. Maka dengan itu, Paman Yuan berharap Su Yichen memberikan aset miliknya secara cuma-cuma. Jika hal itu terjadi, semua harta yang dimiliki Su Yichen akan hilang, termasuk perusahaannya. Tidak ada cara lain. Su Yichen akan menemui Paman Yuan. Di sisi lain, Su Xiao dan Han Yuren mendapat perlakuan kurang baik dari Song Zhe-nya. Yang ternyata Song Zhe-nya juga korban penipuan Paman Yuan. Ia terpaksa menyekap Su Xiao dan Han Yuren demi asetnya tidak diambil oleh Paman Yuan, dan juga seorang pria bernama Suki. Ia sudah memiliki dendam yang lama dengan Han Yuren. Tapi di sini Song Zhe-nya dan Suki dibuat pingsan oleh Ji Qiming. Di sisi lain Su Yichen menemui Paman Yuan. Dengan sedikit perbincangan, akhirnya Su Yichen mengerti tujuan dan rencana yang sudah dibuat oleh Paman Yuan. Maka dengan mudah ia menggagalkan rencana tersebut. Akhirnya Su Yichen bisa menyelesaikan masalahnya. Su Xiao dan Han Yuren berhasil diselamatkan oleh Ji Qiming. Maka karena kejadian itu, Su Yichen tidak akan membuat Su Xiao dalam masalah lagi, dan akan menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri. Dan film pun berakhir. Jadi pria tampan itu susah ya, harus kuat mental, ditambah banyak godaan dari sana sini. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.